Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Saula dengan NIM 251163067 dari kelas IF01. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai implicit trading dan berbagai isu dalam trading berdasarkan referensi operating system, konsep edisi ke-10. Kita akan melihat bagaimana sistem modern mengotomatisasi manajemen trade agar lebih efisien. Slide selanjutnya. Mengenai implicit trading, sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami mengapa metode ini. Di era prosesor multicore saat ini, mengelola trade secara manual atau eksplisit memberikan beban yang sangat berat bagi programmer dan sangat beresiko menimbulkan kesalahan. Dengan implicit trading, tugas pembuatan dan pengelolaan trade diserahkan sepenuhnya kepada compiler atau runtime library, sehingga kita bisa lebih fokus pada logika tugas utama. Slide selanjutnya. Konsep dasar fork join parallelism. Topik pertama adalah fork join parallelism. Polanya adalah sebuah main thread akan melakukan fork, yaitu memecah dirinya menjadi beberapa tugas atau task kecil yang berjalan secara paralel. Bahkan bisa berjalan pada core processor yang berbeda. Setelah semua tugas tersebut selesai, kita melakukan join untuk menunggu menggabungkan hasilnya kembali ke thread utama. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Terima kasih kepada pemateri pertama dan saya akan melanjutkannya. Di sini saya akan menjelaskan fork join parallelism in Java. Java menyediakan framework bawaan untuk fork join melalui Java Until Current. Dan cara pemakaiannya ada pada seperti gambar. Ini adalah contoh kodenya. Fork join pool adalah thread pool yang mengatur eksekusi task secara otomatis. Implementasi kelas SumTask extend recursive task di dalam method compute. Kalau ukuran array langsung dijumlahkan secara serial. Kalau lebih besar, bagi dua, left text dan right text. Dan keduanya itu melalui join hasilnya dan dijumlahkan. Hierarki kelas. Fork join task itu adalah abstract base class dan recursive task extend fork join task mengembalikan hasil via return value dari compute. Recursive action extend fork join task tidak mengembalikan hasil. Dan mungkin untuk materi selanjutnya bisa dan dapat dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dan dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Al-Kaisar dengan NIM 25116322. Hari ini saya akan menjelaskan tentang OpenMP. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita perlu tahu dulu apa itu OpenMP. Singkatnya, OpenMP adalah sekumpulan compiler, direktivis, dan API untuk bahasa C dan C++, dan Fortran yang mempermudah pemrograman di lingkungan shared memory. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Cara kerjanya itu ialah kita menandai blok kode yang ingin diparalelkan menggunakan paralel pragma OMP paralel. Saat program dieksekusi, sistem otomatis akan membuat thread sebanyak jumlah core yang tersedia. Nah, kemudian kenapa ini mempermudahkan menyederhanakan paralel programming? Singkatnya, karena ini menghilangkan tiga beban utama. Yang pertama, manajemen thread. Nah, OpenMP ribet, rawan bug. Tapi ketika kita menggunakan OpenMP, itu akan otomatis. Kemudian itu pembagian kerja.
Nah, biasanya sih kita harus mikir trade A ngerjain apa, trade B ngerjain apa, kemudian trade C juga ngerjain apa. Nah, dengan OpenMP kita bisa menghandle terutama kalau digabung, yang artinya itu bisa otomatis. Kemudian itu ada portabilitas. Nah, kode tetap jalan di 2 core, 4 core, 8 core, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh paralel region Pragma OMP paralel. Di situ ada kode untuk C++ dengan baris pertama itu include OMPH untuk memasukkan library OMP, kemudian include studio.h, kemudian ada integer main, integer main, dan ada parameter, kemudian di bawahnya ada baris-baris kode. Slide selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk presentator sebelumnya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Hanif Damar dengan NIM 25116316. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian Grand Central Dispatch atau disingkat GCD. Pertama-tama apa itu GCD? GCD adalah teknologi level untuk macOS dan iOS. Ini adalah eksistensi bahasa C, C++, dan Objective-C yang menangani sebagian besar detail trading secara otomatis. Konsep utama blok potongan kode yang bisa dikirim ke antrian ditulis dengan sintaks pangka kurung kurawal. Yang dimana blok dimasukkan ke dispatch queue. Ketika blok diambil dari queue, sistem otomatis menugaskannya ke thread yang tersedia dari thread pool. Programmer tidak perlu urus sendiri manajemen threadnya. Untuk dua tipe dispatch queue, yang pertama ada serial queue. Blok dieksekusi 1/1 alias FIFO, first in first out. Disebut juga main queue. Programmer bisa membuat sendiri tambahan serial queue sendiri. Yang kedua ada concurrent queue. Diambil dari FIFO tadi, tetapi beberapa bisa berjalan bersamaan. Ada 4 queue sistem berdasarkan quality of service, QoS, interface, interaktif, initiated, utility, background, dari prioritas tertinggi ke terendah. GCD di Swift task disebut closure, serupa blok tapi tanpa syarat pangkat alias arah panah ke atas. Cara submit ke queue sudah ada di tulisan bawah ini, slide 47. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan ke presentator selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bayhaqi dengan NIM 25116329. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, yaitu Intel Trading Building Block atau TBB. Jadi TBB atau Trading Block adalah template library C++ dari Intel untuk programan paralel. Unggulannya adalah bisa mengubah loop serial biasa menjadi loop paralel dengan sedikit perubahan kode. Di sini kita bisa lihat dengan perubahan kodenya, ada kode biasa dengan yang sudah menggunakan paralel TBB. Jadi perbedaannya tuh cukup mengganti for biasa dengan paralel for. Jadi TBB mengurus pembagian interaksi ke banyak thread di balik layarnya. Oke, slide selanjutnya. Trading issue atau overview. Slide ini adalah intro untuk topik-topik masalah yang muncul saat menggunakan multithreading. Jadi ada symmetric of fork dan exec, dan ada sinyal handling, ada thread cancellation, ada thread local storage, dan ada schedule
activation. Oke, lanjut lagi. Semantic of fork atau SX. Ini membahas pertanyaan penting. Kalau sebuah thread memanggil fork, apakah hanya thread itu saja yang diduplikasikan atau semua thread? Jawabannya tergantung sistem. Beberapa unit mempunyai dua versi fork. Satu yang hanya menduplikasikan thread memanggil, satunya lagi yang menduplikasikan sebuah thread. Jadi sedangkan SX biasanya bekerja seperti biasa, mengganti seluruh proses termasuk semua thread yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.